Halo teman-teman pecinta catur, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Setelah mengalahkan Grandmaster Magnus Carlsen pada hari sebelumnya di dalam turnamen Madweather Champions Chess Tour Oslo Esports Cup 2022, kali ini Grandmaster asal Vietnam, Lê Quang Lim, berhasil mengatasi perlawanan Grandmaster Erik Hansen asal Kanada yang lebih dikenal publik catur sebagai streamer catur ya. Di sini Grandmaster Lê Quang Lim yang menggunakan catur bow putih memulai permainan dengan kuda F3 yang merupakan pembukaan Zukertort dan dibalas Grandmaster Erik Hansen yang menggunakan catur bow hitam dengan kuda F6. Pion C4 ini mengarah ke dalam pembukaan Inggris dalam variasi pertahanan Hindia Anglo. Pion B6 variasi Vincenzo Gajah oleh hitam, dan pion G3 kurang lebih sama yang dilakukan oleh putih, tapi bedanya hitam melakukannya di sayap menteri sedangkan putih melakukan Vincenzo-nya atau persiapan Vincenzo-nya di sayap raja. Gajah B7, gajah G2, dan pion C5. Rokade pendek oleh putih dan pion G6. Kuda C3 dan pion D6. Benteng E1 dan gajah G7. Pion E4 dan pion E5. Pion D4 ini langkah yang berani ya dari putih, padahal sebenarnya terserah dari hitam kalau pion ini yang mukul atau pion ini yang mukul tetap tidak bisa dibalas nantinya, tapi pasti ada maksud lain dari Grandmaster Lê Quang Lim mengapa berani melakukan langkah seperti ini, dan analisa komputer menyebutkan langkah ini bagus ya. Kuda ke petak C6, nampaknya yang dilakukan oleh Grandmaster Erik Hansen tidak berani gegabah untuk pion pukul pion. Pion pukul pion di petak E5, pion pukul pion di petak E5, dan kuda D5. Pion H6 dan gajah D2. Rokade pendek oleh hitam dan pion A3 membatasi agar kuda hitam tidak berani menempati petak B4. Walaupun sebelum dibatasi juga tidak akan berani juga karena ada kuda putih dan gajah putih yang sudah memantau petak tersebut. Menteri D6 dan benteng B1 tentu saja akan mempersiapkan pion putih yang di lajur B maju 2 langkah. Hitam memilih respon langkah benteng D8 untuk menumpuk benteng dan menteri hitam di satu lajur, yaitu lajur D. Pion B4 dan kuda D7. Pion H4 dan pion H5. Lalu gajah G5 ancam benteng hitam. Di sini hitam mengatasi ancaman tersebut dengan pion melangkah ke petak F6. Lalu gajah mundur ke E3 dan benteng B8. Benteng E2 dan kuda D4. Di sini ada tempo ancam benteng putih, tapi di sini putih lagi-lagi tidak gajah pukul kuda atau kuda pukul kuda misalkan, tapi lebih memilih menumpuk benteng di lajur B dengan benteng pindah ke B2. Gajah C6 dan pion pukul pion di petak C5, pion pukul pion di petak C5, benteng pukul benteng, benteng pukul benteng, benteng pukul benteng skak, dan kuda pukul benteng di petak B8. Kuda ke petak E1 dan kuda D7. Menteri B1 dan raja F7, kuda D3 dan gajah F8, pion F4 mulai ya mencoba untuk membongkar pertahanan dari hitam, dimulai dengan mengajak pertukaran buah di petak pusat oleh putih. Menteri pindah ke E6 dan pion F5 di sini mengancam menteri putih atau maksudnya menteri hitam
sekaligus mengajak pertukaran dengan pion hitam. Pion pukul pion di petak F5 dan menteri ke petak D1. Langkah ini untuk mengincar pion hitam. Sayangnya hitam melakukan langkah blunder di langkah selanjutnya dengan gajah pukul kuda. Padahal di sini cukup raja ke petak G7 maka situasi masih aman terkendali. Tapi karena gajah pukul kuda di petak D5 ini, maka menurut analisa komputer, Grandmaster Lei Kwang-lim atau pemain catur putih unggul posisi plus 2,6 atas Grandmaster Erik Hansen. Keunggulan 2,6 dilihat dari permainan yang memang masih middle game tapi akan segera memasuki babak akhir, maka keunggulan plus 2,6 ini sangat besar dan tentu saja akan sangat sulit bagi Grandmaster Erik Hansen untuk kembali menyamakan dari segi posisi karena tentu sekelas Grandmaster akan sulit untuk melakukan langkah-langkah blunder di kedepannya. Mungkin hanya ketidaktepatan langkah atau kesalahan langkah. Pion pukul gajah di petak D5 dengan tempo ancam menteri. Menteri pindah ke petak A6 dan langsung saja gajah pukul kuda di petak D4, pion pukul gajah, dan menteri pukul pion skak. Tentu saja mendapatkan momentum ini putih akan terus melakukan skak, tapi tentu dengan perhitungan karena kalau tidak dengan perhitungan maka bisa saja pertahanan hitam kembali pulih ya, kembali bagus. Raja pindah ke petak E7 dan menteri pukul pion di petak F5 tentu saja untuk mencoba menempati petak E6 untuk skak pada kedepannya. Tentu saja untuk membuat menteri hitam ini tidak bisa bergerak di baris ke-6. Menteri pukul pion di petak C4 ternyata menteri hitam pindah dari baris ke-6 sehingga putih akan leluasa untuk melancarkan skak demi skak demi skak. Menteri skak di petak E6, raja pindah ke D8 dan langkah cantik berikutnya dari putih adalah dengan gajah H3 mengancam kuda hitam 2 kali. Di sini hitam tentu saja yang semakin kewalahan harus menyertakan menterinya untuk melindungi pertahanan dengan menteri C7. Raja G2 dan gajah E7, gajah F5 dan lagi-lagi kesalahan dengan menteri ke petak D6. Keunggulan posisi putih semakin besar plus 5,4. Di sini memang sudah tidak ada obatnya lagi, tapi hitam masih coba terus bertahan karena secara materi pun sebenarnya masih cukup seimbang. Menteri gajah dan kuda sama-sama dimiliki oleh putih dan hitam. Kalau dari segi pion juga sama, pion putih ada 4 sedangkan pion hitam juga ada 4. Secara materi sebanding tapi secara posisi sangat-sangat kalah dari hitam. Pion maju terus ke petak H5, menteri pukul menteri di petak E6 dan pion pukul menteri di petak E6 dan ada tempo lagi ancam kuda hitam. Kuda pindah ke petak B6 dan kuda B4 tentu saja mengincar skak di petak C6 untuk mendapatkan gajah hitam. Raja pindah ke petak E8 dan pion H6. 2 langkah lagi pion putih promosi. Jelas ini menambah pusing hitam yang bahkan untuk bertahan saja kerepotan apalagi untuk mencoba menghindarkan putih dari promosi menjadi menteri ya. Raja F8 dan kuda C6. Di sini semakin sulit bagi hitam karena tentu kalau kuda pukul gajah, raja tidak mungkin pukul kuda karena pion putih di lajur H bisa segera promosi. Maka di sini hitam melakukan langkah kuda D5. Ceritanya untuk membuat pertahanan lebih bagus dengan gajah hitam tercover, tapi putih selalu punya cara dengan gajah ke petak E4 sehingga hitam semakin tidak enak. Di sini apa respon hitam? Hitam memilih langkah
kuda skak di petak E3, raja pindah ke F3 dan satu-satunya langkah yang membuat hitam tidak rugi besar dengan gajah pukul pion di petak A3, tapi putih bisa melakukan langkah pion skak. Tidak mungkin raja pindah ke sini karena kalau ke sini akan gajah skak, raja pindah dan tentu pion promosi menjadi menteri. Jadi tidak mungkin raja pindah ke situ dalam posisi skak ini. Kalau raja hitam pindah kemanapun juga akan sulit ya. Akan sulit, misalkan ke sini juga pasti gajah skak. Maka raja pukul gajah dan pion promosi menjadi menteri. Jadi satu-satunya langkah terbaik bagi hitam di posisi seperti ini adalah dengan gajah pukul pion. Dan di sini putih bisa mendapatkan gajahnya dengan gratis, yaitu kuda pukul gajah. Tidak mungkin raja pukul kuda karena akan pion ke petak H7, pasti pion putih akan promosi juga. Maka di sini tentu kuda putih tidak akan dimakan. Di sini apa respon hitam? Dengan pion ke petak A5. Mencoba untuk promosi juga, tapi memang sulit ya. Karena gajah putih masih menempati petak-petak strategis, bisa untuk menjaga petak ini kan, petak B1 juga bisa. Nanti kalau seandainya pion hitam maju terus juga tidak bisa kan. Maka sebenarnya putih masih sangat aman posisinya seperti ini. Kita lanjutkan. Kuda F5, kuda pukul kuda di petak F5 dan gajah pukul kuda di petak F5. Lalu raja F7, gajah C2. Nah, pion hitam sudah tidak bisa maju yang di lajur A karena sudah dibatasi oleh gajah putih. Tapi di sini kekeh hitam untuk pion ke petak A4 sehingga gajah pukul pion, raja mendekat ke petak G6 dan raja E4. Raja pukul pion di petak H6 dan raja F5 mendekat kepada pion hitam. Raja ke petak Y7 dan gajah B5 mencegah agar pion hitam tidak bisa maju ke petak D3. Lalu raja F7 dan gajah D3, raja E7, pion G4, raja F7, gajah E2, raja E7, dan setelah gajah C4, tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Erik Hansen memutuskan untuk menyerah. Karena kita lihat di langkah selanjutnya hitam sudah tidak bisa lagi, atau raja hitam sudah tidak bisa lagi melindungi pion hitam karena raja harus pindah, maka kemungkinan raja pindah ke sini, maka raja pukul pion. Selanjutnya lagi pasti raja ini harus pindah, misalkan ke sini ya, tentu saja di sini harus ya gajah ke petak D3, misalkan raja kembali lagi maka pion maju. Misalkan raja ke sini, kalau mau jahat putih raja pukul pion. Kalau misalnya raja ke sini jelas maju ya. Jadi sudah tidak bisa lagi bagi Grandmaster Erik Hansen untuk bertahan dari gempuran putih yang akan segera mendapatkan promosi menjadi menteri, menghabisi satu pion hitam lainnya dan akhirnya mendapatkan skakmat di beberapa langkah ke depan. Oke, menurut admin Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.